Selamat datang di video kedua Panduan Psikologi untuk Pendidik. Pada video ini akan menjelaskan langkah ketiga dan keempat bagaimana pengelolaan konten dan pengelolaan perkuliahan. Dalam pengelolaan konten materi, biasanya ada beberapa model. Yang saya ketahui ada 3 model. Ada yang menggunakan LMS sebagai manajemen data, karena di sini seluruh data menyatu di satu tempat, baik materi maupun LK untuk peserta didik. Kemudian model kedua adalah enrichment, yaitu pengayaan, di mana selain LK dan materi, diunggah juga beberapa referensi yang ada dalam RPS dan sumber-sumber belajar yang lain sebagai bagian dari pengayaan pembelajaran. Yang ketiga yaitu online course. Di online course ini sudah menggunakan struktur data materi yang disajikan untuk pembelajaran mandiri. Di sini setiap materi atau setiap pertemuan di breakdown dalam KB-KB atau kegiatan belajar 1 sampai 2 ataupun 3 yang disisipi pengayaan, kemudian ada evaluasi berupa diskusi atau tes formatif dalam setiap materinya. Oke, untuk memulai tahap ketiga pengisian konten, kita akan membuat halaman page atau selamat datang. Untuk itu, mari kita buka psikologi kita. Untuk membuat page dalam pengelolaan materi, kita klik courses dan kita klik kelas yang sudah kita buat. Di sini pilihan kita adalah material. Kita pilih di sini material dan kita pilih add page. Kita tulis di sini selamat datang. Kemudian selamat. Kita bisa menyisipkan gambar atau video dalam tulisan ini. Kita akan menyisipkan gambar di bagian atas ini. Untuk itu kita harus mengklik insert content, klik image media. Kita bisa mengambil dari web atau kita mengunggah sendiri, attach file. Kita mengambil file yang ada di laptop kita, kemudian kita open. Kita akan membuat tulisannya berada di tengah. Satu hal lagi yang jangan dilupakan, ketika kita ingin tulisan ini muncul di halaman depan, tidak hanya tulisan selamat datang saja, kita harus mengaktifkan menu display on new page. Kita klik, nah jika biru berarti dia sudah aktif, kemudian kita klik. Nah, begini tampilan halaman page. Ya, ucapan selamat datang, Ibu Bapak bisa berkreasi. Selanjutnya, pengorganisasian materi mata kuliah, kemudian mengunggah materi kuliah dan konten. Kita kembali ke psikologi kita. Agar materi-materi kita di psikologi terstruktur dengan rapi, kita bisa menggunakan fungsi folder di sini. Kita klik add folder, pertemuan 1, kita bisa mengubah warnanya menjadi warna merah, kemudian kita beri keterangan.
Kita juga bisa menentukan kapan folder ini tampil dan berakhir dengan mengklik tanggal. Bila kita kosongkan, maka dia akan terlihat tanpa ada batasan waktu untuk dilihat oleh peserta didik. Selanjutnya kita tekan create. Kita akan membuat materi untuk pertemuan 1 dalam folder pertemuan 1. Karena itu kita klik folder pertemuan 1. Di sini kita bisa menambah materi dengan mengklik add material, kemudian add file, link, external tool. Di sini ada beberapa opsi yang akan kita gunakan adalah file dan link. File kita akan menambah materi dari komputer kita, sedangkan link kita akan menambah materi dari blog yang sudah kita buat ataupun dari Google Drive, file Google Drive yang kita miliki. Kita klik file di sini, kemudian attach file, kita masukkan materi 1. Bila telah selesai ada tulisan complete, kemudian kita klik add. Kita klik lagi di sini, kita tambah materi yang lain. Attach files. Kita masukkan satu file lagi. Complete, kemudian kita klik add. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan fungsi link. Fungsi link kita klik link di sini. Kita copy link yang akan kita tuju. Kemudian kita paste di sini. Berikan judul. Kita beri nama referensi, kemudian kita klik add. Nah, kita sudah selesai mengunggah materi-materi untuk pertemuan 1. Setelah kita membagikan akses kode kelas kita ke mahasiswa, maka mereka akan mendaftar dan join ke kelas kita yang sudah kita rancang ini. Dan kita bisa melihat mahasiswa yang telah bergabung dengan kelas ini dengan mengklik member. Nah, di sini kita melihat ada 2 mahasiswa yang tergabung di sini. Ini menunjukkan admin atau pengelola. Ini adalah membernya. Supaya kita hanya bisa melihat member, kita klik di sini. Nah, ada 2, admin kita sendiri, atau kita bisa juga mengangkat salah satunya menjadi admin dengan mengklik role di bawah ini, make admin. Nah, dia akan menjadi admin dan bisa menilai atau melihat hasil pekerjaan teman-temannya. Kita masuk pada tahapan keempat, yaitu pengelolaan perkuliahan. Di sini kita akan memberikan informasi, memposting pengumuman kepada mahasiswa, kemudian membuat forum diskusi, membuat tugas, membuat aneka tes dan kuis. Kita kembali ke psikologi kita. Untuk memberikan pengumuman, kita bisa menggunakan fungsi update. Kita klik di home, di sini tulisan psikologi, nanti akan muncul tulisan home. Kita klik di sini, kemudian kita klik update. Kemudian kita tulis bahwa karena ada benturan penggunaan ruangan, maka kita akan memindahkan perkuliahan ke gedung yang lain. Kemudian kita bisa tentukan kelas atau grup yang ingin kita berikan update informasi, umpamanya kelas A begitu. Kemudian kita bisa
attach dengan file atau link dan lain sebagainya. Kemudian kita akhiri dengan mengklik post. Nah, di sini nanti akan masuk ke tampilan depan seluruh mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini khusus di kelas A. Kalau kita milih seluruh kelas, nanti dia akan muncul di seluruh kelas. Selanjutnya kita akan membuat forum diskusi. Untuk membuat forum diskusi kita harus kembali ke kelas. Karena ini masuk dalam pertemuan 1, kita klik pertemuan 1. Kemudian kita klik di sini add material. Kemudian ada add discussion. Kita klik add discussion. Di sini ada title. Kita bisa tulis di sini. Di sini kita bisa menentukan atau melampirkan file atau link dan lain sebagainya. Kita bisa menentukan waktu sampai kapan atau deadline dalam memberikan respon terhadap diskusi ini. Pokoknya tanggal 30 Maret begitu. Enable grading. Ketika kita mengklik enable grading, maka kita bisa menilai nanti uraian yang diberikan atau jawaban yang diberikan, diskusi yang disampaikan oleh mahasiswa. Kemudian kita klik salah satu atau kita membuat grading yang baru, kategori grading yang baru bisa dilihat di panduan begitu. Ada faktor dan lain sebagainya, ada skalanya A atau B atau numerik. Kemudian kita klik create. Ini tampilan diskusi. Selanjutnya kita akan memberikan penugasan kepada siswa. Untuk memberikan penugasan kita klik kembali add material. Kemudian di sini ada add assignment. Kita klik add assignment. Nah, di sini kita beri judul tugas 1. Kemudian kita bisa memberikan deskripsi tugasnya. Kita bisa melampirkan file atau link. Kita contoh melampirkan file. Due date ini digunakan untuk menentukan deadline waktu mereka mengumpulkan tugas. Kita klik tanggal 31 bulan Maret. Kemudian kategorinya kita bisa membuat kategori tertentu. Apakah akan kita set sebagai midterm atau final atau hanya penugasan biasa. Kemudian ada faktor, di sini ada skala, numerik atau dengan menggunakan huruf A, B dan seterusnya. Kemudian kita akhiri dengan create di sini. Nah, kita sudah selesai memberikan tugas kepada mahasiswa. Langkah selanjutnya
kita akan memberikan evaluasi berupa soal kepada mahasiswa. Untuk membuat soal tes, kita bisa mengklik Add Material, kemudian kita klik Add Test Quiz atau quiz. Di sini kita tulis quiz 1. Kita bisa menentukan tanggal terakhir mereka harus menjawab. Kategori kita bisa membuat sendiri, bila tidak belum ada yang kita buat, kita klik Ungraduate. Ini period kita no grading period, karena atau kita bisa jadikan midterm atau final term. Kemudian di sini ada skala numerik atau huruf A, B, penilaian A dan B. Kemudian kita klik Grade. Nah, di sini ada beberapa menu yang perlu Ibu Bapak perhatikan. Di sini ada question untuk membuat soal. Di sini setting untuk membuat instruksi. Kemudian di sini ada waktu, apakah dibatasi atau tidak. Kemudian berapa kali mereka boleh mencoba, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kemudian bila kita perbolehkan mereka mencoba lebih dari 1 kali, maka penilaian berdasarkan skor tertinggi atau jawaban terakhir atau rata-rata skor. Terus soal yang akan yang ditampilkan apakah random atau urut berdasarkan urutan soal, apakah bisa diedit, di-resume begitu, apakah siswa yang telah menjawab bisa melihat hasilnya atau melihat jawaban yang betul. Dan di sini kita buat perintah dulu, jawablah. Sini ada preview, ada result. Bila sudah ada soal yang sudah ada jawaban dari mahasiswa. Kita klik question. Di sini kita akan membuat soal. Nah, psikologi menawarkan banyak alternatif model soal. Ada true, false, benar dan salah, ada multiple choice, ada ordering, mengurutkan, ada pertanyaan esai, ada mengisi yang kosong, ada matching atau menjodohkan, dan lain sebagainya. Kita coba true or false. Nah, di sini kita lihat true or false. Di sini jawaban yang betul true. Kemudian kita bisa menentukan satu soal berapa nilainya, apakah 10 atau 1. Kita klik question. Kemudian add question, multiple choice. Berikan jawaban yang betul. Kemudian create question. Terus kita akan mencoba ordering mengurutkan.
Dan kita akan mencoba lagi fill the blank. Contohnya soal berikut. Jumlah guru pada burung Garuda melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia. Titik-titik harus kita ganti dengan garis bawah. Kita sebutkan 17 bulu, kemudian 10 ekor, berjumlah 80 dan 45. Kemudian kita klik fusion. Kita bisa melihat hasilnya di sini. Start new attempt. Nah, ini pertanyaannya, dan ini, nah, ini kalau kita review. Kemudian langkah terakhir, kita kembali ke setting. Di sini kita harus mengklik submission enable. Jika kita klik enable, maka siswa dapat menjawab kapanpun. Kalau kita ingin membatasi sampai di sini atau mulai sampai kapan, kita klik enable. Kemudian kita akhiri dengan searching. Demikian langkah-langkah dasar dalam penggunaan psikologi. Ibu Bapak dapat mendalami penggunaan psikologi ini dengan membaca panduan yang sudah dikeluarkan oleh LJM, baik yang basic ataupun yang intermediate. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya.